Ya baik, selamat datang nih yang sudah pada masuk. Oke, kita mulai aja, Set. Enggak, dimulai aja. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat sedikit muda, pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan hidup pada pagi hari ini. Tentunya ini adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat cendekia muda, insya Allah pada pagi hari ini kita beranjak ke kajian hadis yang ke-8 bersama dengan Ustadz Abdurrahman Wahid. Baik, kita buka acara ini dengan bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan kepada Ustadz Abdurrahman Wahid. Tafadhol, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin alihi washabbihi. Qala Allah Ta'ala syaitanir rajim wajadilhum billati baca yang muda yang kita alhamdulillah di ini semuanya bisa berkumpul bertatap muka walaupun melalui maya ya. Lalu berdoa kepada Allah semoga wabah ini akhir sehingga kita menjadi depan masyarakat. Tapi walaupun dalam kondisi wabah ini tidak menyurutkan kita selalu mencari ilmu, tidak menyurutkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bisa melakukan berbagai macam aktivitas di antaranya mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis. Hari ini kita akan melanjutkan nomor ke-8. Bapak Ibu yang salah sahabat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kebetulan hari 11 Agustus yang ke-76 kita pun bersyukur ini Allah berikan mungkin kita bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Sebelum kita memulai buah hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan kata Imam Tirmidzi beliau mengatakan hadis ini dari Rasulullah SAW dari Ubaidillah bin Affan. Sebentar. Ya. Ustaz, ini suaranya kayaknya putus-putus. Suara saya jelas? Coba cek lagi, Ustaz. Masih putus-putus sih tadi. Ya, putus, sudah ada, Ustaz. Oke, siap. Putus-putus tadi. Ya. Tapi saya ulangi ya. Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Rasul menyampaikan, man ashabukum aminan siapa di antara kalian yang dipakai di rumah, insyaallah di tempat tinggal kita aman semuanya. Mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat. Dan alhamdulillah kita semuanya melalui media Instagram ini menunjukkan kita juga sehat. Di pagi kita bangun melaksanakan salat subuh, kemudian mengkaji hari ini karena badan kita sehat. Karena hukutu yaumihi, memiliki makanan untuk hari ini. Dan insya Allah kita tidak minimal makanan untuk hari ini. Kata Rasulullah, kaka'anna mahizat lahu bihazafiriha, akan dunia seluruh padanya. Maka ini selalu kita syukuri Allah Subhanahu wa taala. Kita juga hari ini merayakan satu hari istimewa buat bangsa Indonesia, itu dengan kemerdekaan tahun
Dan ini nikmat yang sangat besar setelah nikmatul imani wal Islam. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, ternyata tidak pentingnya juga adalah nikmatul aman wal istiqlal. Nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan, dan nikmat Tuhan kita, nikmat ketenangan kita. Maka nikmatul amni, nikmat kita buat kita semua. Tapi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu kaji hadis arba'in ke 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-haditsu ats-tsaminu, hadis 8. An Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai. Kaitan dengan biografi tentang Abdullah bin Umar, itu hadis tentang rukun. Mungkin bisa nanti merujuk kembali ketiga, kaitan dengan yang berbicara tentang Abdullah bin Umar. Beliau adalah seorang sahabat, putra dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, umirtu, kata Rasulullah SAW, saya, kata-kata umirtu dalam bahasa Arab disebut majhul. Dalam bahasa Arab disebut dengan majhul atau kalimat pasif. Jadi dalam bahasa Arab kalimat pasif. Dan siapa yang memerintahkan itu, yang memerintahkan Rasul adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang memerintahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Al-Ansari katakan, amaroni rabbi, Rabbku memerintahkanku, li'annahu la amiru li rasulillah illallah azza wa jalla. Karena tidak ada yang bisa memerintahkan, karena tidak ada yang bisa memerintahkan Rasulullah SAW. Artinya dalam konteks urusan syariat kecuali Rasulullah SAW, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konteks adalah di sini diperintahkan madbi majhul, kata kerja pasif. Dan tidak disebutkan siapa yang memerintahkan. Yang memerintahkan adalah Rasul, adalah Allah. Kemudian apa perintahnya? Muqatilan nasa, untuk memerangi manusia. Sahabat-sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata-kata uqatilu yaitu memerangi. Dan yang namanya memerangi tidak adanya pembunuhan. Saya ulangi. Ayat hadis ini uqat yaitu memerangi. Dan yang namanya memerangi sekali beda dengan al-qatlu, membunuh. Bisa jadi makna uqatilu bersungguh-sungguh dalam berjihad menghadapi musuh. Jadi ini adalah bersungguh-sungguh dalam berjihad menghadapi musuh. Hingga makna uqatilu ini beda dengan al-qatlu. Qatla yaqtulu artinya adalah membunuh. Tapi kalau uqatilu memerangi adalah memerangi bersungguh dalam berjihad. Bisa jadi membunuh ataupun tidak. Padanan kata hadis ini dalam hadis Nabi SAW yang lain. Ketika pembahasan di dalam bab sholat, ketika kita sedang sholat, kemudian ada orang yang di depan kita cegah maka dalam bahasanya adalah qatil. Bukan qatilu itu artinya bunuh, bukan. Tapi maknanya adalah kuat tenaga agar dia tidak. Makanya tadi Afwan, Ustaz. Bedakan antara kalimat Ustaz. ya. Halo? Afwan, Ustaz. Masih tadi terdengar putus-putus. Khawatir mungkin masih terpotong-potong nih tadi. Coba, Ustaz. Cek. Ada? Suara jelas? Jelas sih kalau sekarang teman biasa ketika berbicara suka terputus begitu. Ya, siap. Ya. Afwan, jaringan pada pakai jaringan sendiri ya. Ya. Kembali. Siap, Ustaz.
Oleh tadi uqatilu di sini adalah beda dengan al-qatl. Jadi uqatilu di sini adalah memerangi. Lagi memerangi tidak mesti membunuh. Tapi di sini maknanya adalah bersungguh dalam berjihad, bersungguh dalam berjihad menghadapi musuh. Beda dengan al-qatlu artinya membunuh. Seperti dalam hadis Nabi ketika kita tentang larangan kita disuruh buat tenaga untuk mencegah orang lewat di depan kita ketika kita sholat jangan ada orang. Maka bahasanya adalah qatil. Maksudnya bukan bunuh, tapi cegahlah kemampuan kita agar dia tidak lewat. Ya. Makanya dibolehkannya muqatal, memerangi. Tidak berarti dibolehkannya membunuh. Karena istilah memerangi ada dua yang saling tidak demikian dengan halnya membunuh. Kalau membunuh kan satu sisi. Kalau muqatalah ada dua sisi. Baik. Umirtu an uqatilan nasa. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia, bukan membunuh. Memerangi. Yaitu memerangi siapa? Di sini kata an-nas, kata para ulama mengatakan an-nas di sini maksudnya al-musyrikina, yaitu orang-orang musyrik. Sebagaimana disebutkan oleh an-nas al-musyrikin dari ahli kitab. Yang dimaksud dengan manusia itu adalah kaum musyrikin selain ahli kitab. Sebagaimana diriwayatkan dalam Nabi, umirtu an qatilal musyrikin. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Nah, ini adalah kaitan dengan bab. Jadi an-nas al-musyrik. Sebagaimana juga dikatakan oleh Qala al-Khattabi wa kata Imam Ibnu Daqiq al-Id, beliau mengatakan al-Imam al-Khattabi dan mengatakan al-muradu biha ahlul kitab. Maksudnya adalah para penyembah berhala. Wa musyriku al-Arab, dan orang musyrik Arab. Wa man la yu'minu duna dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selain ahlul kitab. Wa man yuqirru at-tauhid, dan yang dapat orang yang mengikrarkan. Yang berbicara tentang ayat, yang berbicara tentang hadis ini juga dalam Al-Quran yang berbicara. Di antaranya adalah faqtulul ladzina haitsu wajadtumuhum, dan perangilah orang-orang dimanapun kalian temui mereka. Dalam ayat lain waqatilul ladzina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrik bagaimana mereka telah memerangi kamu. Nah, ini adalah di antara ayat-ayat. Baik, sahabat cendekia rahmatullahi wa ta'ala. Apa hadis berikutnya kata Rasulullah? Hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi Allah ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni maksudnya adalah mereka ajak untuk mengatakan kalimat tauhid secara sadar serta menjalankan konsep. Ini maksudnya. Sampai mereka beriman. Sampai mereka mengucapkan dua kalimat. Kemudian berikutnya adalah wa yu'tu zakat. Mereka menegakkan sholat. Maksudnya adalah maka mereka sampai menegakkan sholat dan tidak dibenarkan orang mengucapkan dua kalimat ada, hanya mengucapkan saja tanpa dibarengi dengan mengikuti konsekuensinya, tanpa dibarengi dengan ikutan dari dua kalimat syahadat, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, kata beliau tidak cukup untuk mendapatkan penjagaan ismah, ya, hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena ucapan itu juga telah mereka katakan ketika masa kafir terdahulu dan telah menjadi keyakinan. Jadi orang-orang kafir terdahulu pun meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka sekali tidak menjalankan tuntutan dari kalimat. Sehingga mungkin merujuk kembali kepada
kedua dan hadis ketiga ketika berbicara tentang syahadat, ketika berbicara tentang dua kalimat syahadat, maka dua kalimat syahadat itu bukan hanya diucapkan dengan lisan kita, tapi juga diamalkan dengan seluruh tubuh kita. Maka kata Imam Nawawi, beliau kaitan dengan hadis ini, wala budda ma'a hadza min iman bima ja'a bi Rasulullah SAW. Di samping kalimat ini dia juga mengimani semua yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, kama ja'a fi riwayatil ukhra, sebagaimana ada dalam riwayat lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi, sampai dia mengikrarkan syahadat dan dia beriman kepadaku, aku sebagai utusan Allah, dan dia beriman terhadap semua yang aku bawa. Ini kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa yuqimus shalah wa dia menunaikan salat dan menunaikan. Fa idza fa'alu, apabila mereka sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, kemudian menjalankan sholat dan menunaikan, jika mereka sudah melakukan itu semuanya, yakni mereka sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, menjalankan konsekuensi dari kalimat syahadat, yaitu adalah diantaranya disebutkan sholat dan zakat. Mungkin detailnya kita lihat di hadis kedua dan hadis ketiga, kaitan dengan bagaimana dua kalimat tidak. Sehingga hak apa yang dipakai orang yang sudah mengikrarkan kalimat syahadat tersebut, kata Rasulullah, fa idza fa'alu dzalika asamu minni, maka mereka terjaga dari, maksudnya adalah mana'u wa hafiz, mereka telah tercegah dan terjaga. Ini kaitan dengan hadis ini. Mereka telah mendapatkan keamanan dari syariat Islam, maka mengganggu mereka apa yang didapatkan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini disebutkan asamu min ima'ahum wa amwalahum, dan harta mereka, darah dan harta mereka terlindungi ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian ketika mereka melaksanakan sholat dan zakat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tidak halalkan memerangi mereka dan menumpahkan darah mereka, dan tidak boleh menjadikan harta mereka sebagai harta rampasan perang. Kata Rasulullah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa haqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya apa? Kecuali jika mereka melakukan kejahatan, kecuali jika mereka melakukan kejahatan seperti membunuh, berzina, mencuri dan lain sebagainya, maka mereka akan mendapatkan berupa kisos, denda, dirajam. Maka illa bihaqqil Islam, kecuali berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam agama. Artinya bahwa terlindungnya darah dan harta seorang muslim tidak bersifat mutlak. Karena dalam sejarah Islam terdapat ajaran di mana seorang muslim boleh, misalnya dalam keadaan ketika dia membunuh maka boleh dibunuh lagi, tentu dengan ketentuan yang telah diajarkan dalam syariat. Kemudian ketika dia mencuri maka boleh dipotong tangan. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Allah nanti kaitan dengan hal-hal ini akan dibahas di hadis berikut ketika berbicara tentang yang atas terpeliharanya jiwa seorang muslim, kecuali dengan hak Islam. Maka Syekh Utsaimin mengatakan ini ada pengecualianlah yang umum, maknanya dikecualikan halalan terhadap darah dan harta mereka karena hak Islam, seperti zina, membunuh dan lain sebagainya. Kemudian kata Rasulullah, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, perhitungannya diserahkan apa mereka kepada Allah Subhanahu. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Khattabi ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, kata beliau, wa fihi, di dalam hadis ini, man ahdarul Islam wa asraful kufr, siapa yang menampak dan menyembunyikan kekufuran
Maka apa? Maka lamanya diterima secara dhahir. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Karena disebutkan juga oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, la tuqbal. Kata Imam Malik bahwa taubatnya seorang tidak diterima. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan seperti itu. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Maka ini ada yang sangat penting adalah buat. Maka hadis disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan para ulama lain diriwayatkan hadis tentang ini. Baik kaum muslimin rahimahullah, dari hadis ada beberapa bisa kita ambil. Ya, mohon maaf ya. Dari hadis yang barusan disampaikan akhirnya ya, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan dari hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan tentang betapa pentingnya dua kalimat syahadat. Tapi sebelum kita bahas tentang ini, pelajaran pertama yang bisa kita ambil bahwa hadis ini menyebutkan salah satu metode dalam menyebarkan Islam. Salah satu metode dalam menyebarkan Islam adalah dengan berperang. Metode ini bukan metode dan bukan juga jalan pertama dalam sejarah awal Islam. Jadi saya ulangi, memang metode menyebarkan Islam, tetapi bukan satu-satu dan juga bukan jalan yang ditempuh dalam sejarah awal Islam. Metode utamanya tentu Islam adalah dakwah dengan cara hikmah, dakwah dengan cara hikmah dan bukan paksa. Perang ini ditempuh ya ketika dakwah Islam dihalang-halangi atau diganggu. Jadi saya ulangi, Islam bukan mengajarkan kekerasan. Memang salah satu sarana menyebarkan Islam dengan apa? Dengan tapi bukan satu-satunya jalan dan bukan jalan pertama. Tentu menyebarkan Islam yang pertama kali adalah dengan cara apa? Cara dakwah dengan cara dakwah dengan hikmah wal mau'izatil hasan dan dengan nasihat yang baik. Kemudian juga bukan peperangan ini dilakukan ketika dihalang-halangi atau diganggu dalam perang. Itulah fakta sejarah yang terjadi. Jadi bukan Islam mengajar kekerasan dengan hadis ini Islam mengajar terorisme. Tentu tidak. Karena kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dan kita sering membaca ayat ketika kita berpikir pagi dan sore setelah ayat kursi disebutkan la ikraha fi, tidak ada paksaan qad minal ghaib, sungguh telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Dalam ayat lain dalam surat Yunus disebutkan walau syaa rabbuka fil ardi kulluhum jami'an, jika Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua seluruhnya. Apa nas, maka apakah kamu hendak manusia hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka menjadi orang iman semuanya. Tadi di mukadimah ayat ini masyhur buat kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang dakwah ini, bagaimana dakwah Islam dengan penuh hikmah. Kalau kita lihat contoh Rasulullah SAW dengan akhlak Rasulullah SAW dakwah yang tidak mengajarkan peperangan dari ini. Rasul memerangi ketika Rasul dan para sahabat yang ketika mereka dihalang-halangi dan itu adalah prinsip di dalam. Makanya kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijaksana. Cara bijaksana yang dilakukan dalam sejarah kaitan dengan hikmah itu sebagaimana disebutkan oleh Majid Abul Furaid di dalam kitab Ar-Ra' terus kita berbicara tentang bagaimana dakwah
Rasulullah SAW di antara dakwah dengan tadarruj, dengan kemudian juga bil hikmah juga adalah tidak langsung memponis dan sebagainya. Kita lihat bagaimana hikmahnya ketika ada orang Arab Badu, orang Arab pedalaman di pojok masjid. Para sahabat ketika itu pingin apa? Pingin memukuli, menghardik orang tersebut. Tapi coba apa yang dilakukan Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasul, wahai para sahabat, tinggalkan dia, biar selesai pipis. Kemudian apa setelah itu? Kata Rasulullah, setelah selesai pipis, kemudian ambil air seember, kemudian siramlah tempat pipis. Setelah selesai itu apa yang dikatakan orang Arab Badu? Orang Arab Badu kemudian mendapat oleh Nabi. Kata Rasulullah, ini masjid tempat ibadah, bukan tempat buang air. Apa yang diucapkan oleh orang Arab Badu? Allahumma arham Muhammad dan wala. Ya Allah, rahmatilah Muhammad, yang lainnya jangan diberikan. Bayangkan, ini adalah metode dalam. Dan ini banyak kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana dakwah Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita lihat peperangan yang dilakukan oleh Nabi agak banyak, tapi tidak sebanyak yang diklaim oleh orang-orang lain. Tetapi kalau kita lihat orang yang mati dalam perang, bahkan Rasul menyampaikan ketika mau berperang, kata Rasulullah SAW, ingat di situ ada orang tua, di situ ada perempuan, di situ ada anak, di situ ada pohon-pohonan. Jangan pohon, anak-anak jangan dibunuh. Artinya apa? Ini dengan bijaksana. Jadi dalam konteks ini bukan menjadi hal yang pertama kali, bukan satu-satunya metode, tapi peperangan ini dilakukan, memerangi ini dilakukan ketika dihalang atau diganggu. Ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian dalam surat Al-Ghasyiah, insya Allah mayoritas kita hafal semua. Berikanlah peringatan. Sesungguhnya kamu hanyalah tugas yang memberikan peringatan. Lasta alaihim bimuslim. Kamu bukanlah orang yang berubah. Nah, hadis ini sering dijadikan dalil oleh sebagian bahwa perang di dalam Islam bersifat ofensif, bersifat menyerang, bukan bersifat bertahan. Ini adalah mungkin nanti akan dibahas di hadis ketika berbicara tentang ini. Tapi ini adalah salah satu yang mereka tentang ini. Kemudian yang kedua, sahabat cendekia muda yang bertakwa, hadis ini mengajarkan kepada kita semuanya dua tujuan utama dalam dakwah itu adalah yang kedua syariat. Akidah adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan utama. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Rasul sebagai putra. Kemudian yang kedua adalah dengan menjalankan minimal saja aturan pokok dalam ajaran Islam seperti sholat, zakat, dan syariat. Jadi dua hal yang diajarkan di dalam Islam. Jadi dalam konteks kita berdakwah, dalam konteks mengajak orang lain, dua hal ini harus terlalu. Satu, mengajarkan kita untuk apa? Mengajarkan kita untuk bagaimana kita mengajarkan dua kalimat. Bagaimana supaya tauhid. Yang kedua adalah dengan kita juga dengan apa? Bagaimana mengajak orang untuk menerapkan nilai-nilai ajaran-ajaran pokok dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berbicara syariat Islam, kan dalam tanda petik sebagai suka takut dengan syariat. Padahal kalau kita berbicara tentang syariat Islam itu adalah mungkin 90% itu dilakukan sendiri. Baru sisanya itu adalah nanti kita lakukan. Sholat kita lakukan, puasa sendiri kita lakukan. Kecuali mungkin nanti dalam hal hudud itu tidak boleh dilakukan oleh pribadi-pribadi, tapi otoritas yang berwenang yang melakukan itu semua. Tapi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama dalam dakwah itu satu adalah bagaimana mempertahankan akidah, yang kedua kaitan. Akhlak masuk di mana? Akhlak masuk di dalam syariat. Kenapa? Karena buah dari menjalankan pokok ajaran Islam, maka ujung-ujungnya adalah bagaimana berdampak pada. Contoh dari rukun Islam yang kita lakukan, bagaimana dampak terhadap akhlak ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kejujuran yang ada dalam diri kita. Ketika kita mendirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata, artinya sholat mencegah daripada
Ketika kita menunaikan zakat, di situ ada ibadah sosial yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita ruhut tadawun, bagaimana kita ada rasa kebersamaan antar satu dengan lain. Ketika menjalankan ibadah sebuah tahu, maka dhabtun nafsi, kita menjaga bagaimana kita menekan hawa nafsu kita. Kemudian ibadah haji adalah at-tajarrud, bagaimana kita selalu selalu optimal kesempatan kita dengan ini adalah kaitan dengan tujuan utama dakwah. Sehingga kalau kita lihat dari sejak zaman Nabi, tujuan utamanya. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sahabat Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran ketiga dari hadis adalah bahwa hadis ini menegaskan tentang penjagaan, kehormatan, dan hak seorang yang sudah beribadah dan orang yang sudah menjalankan sholat dan zakat. Posisi mereka sama dengan kaum muslimin lainnya dalam hak dan kewajiban, termasuk dalam perlindungan terhadap darah dan harta mereka. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, maka tidak dibolehkan sesungguhnya bersikap sewenang-wenang terhadap harta dan darah kaum. Kenapa? Karena ini adalah inilah bukti bagaimana Islam selalu mengedepankan kaitan dengan kasih sayangnya. Ketika seorang muslim sudah punya dua kalimat, maka harta jiwanya. Bagaimana kalau ada non-muslim hidup di sekitar kaum muslimin pun, kita lihat sejarah Nabi SAW, para khulafaur rasyidin, mereka pun hidup berdamai, hidup berdampingan selama kita saling mengganggu satu dengan yang lain. Ini adalah kalau kita berbicara tentang harta dan kehormatan adalah betul-betul terjaga dalam Islam. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan yang namanya keimanan itu membutuhkan yang namanya amal. Saya ulangi, keimanan itu membutuhkan yang namanya amal. Kenapa? Kalau kita lihat iman itu apa? Iman itu kan meyakini dengan hati, mengikrarkan dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Hal ini sekaligus jawab bantahan bagi kaum Murji'ah. Karena kaum Murji'ah ini mengatakan iman tidak membutuhkan amal perbuatan. Tapi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah kan iman itu adalah memerlukan amal perbuatan. Makanya kenapa ada sholat? Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan betapa bahwa anjuran untuk mendakwahkan agama Allah dengan sekuat tenaga dan kepada segenap lapisan. Adapun mereka yang menolak atau menerima itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Jadi buat kita semua, siapapun, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita sebagai suami, kita sebagai sahabat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban untuk bersungguh-sungguh dalam berdakwah, untuk bersungguh-sungguh menyebarkan nilai tentu sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika berbicara tentang wal ummah, hendaklah kalian hendaklah di antara kalian ada yang menjadi maksudnya di sini adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Dari hadis ada ayat min, maknanya ada dua kata beliau. Pertama minan nas, dari setiap golongan, artinya kewajiban dakwah buat seluruh kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi yang kedua minkum adalah ini maksudnya adalah ini dakwah kelompok tertentu, maksudnya adalah ketika kita harus memahami tentang fikih dakwah, uslub dakwah dan sebagainya. Adalah fardhu kifayah. Tapi tadi kalau kita sesuai dengan maka itu adalah menjadi fardhu. Saya ulangi, anjuran untuk mendakwahkan Allah kuat tenaga dan segenap lapisan kehidupan kita. Dari hadis ini juga satu pelajaran penting buat kita semuanya adalah kaitan dengan ini bahwa Islam bagi kita menilai seseorang itu adalah nahnu nahkumu bid-dhawat. Kita menilai seseorang itu dohirnya saja. Adapun yang bunyi itu semuanya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan diperhitungkan dan dihukumi dalam kehidupan kita berdasarkan perkara zahir. Sementara yang tersembunyi itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi asawahum wa amwalahum illa bihaqqi wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala.
Termasuk juga mungkin dalam keadilan dan lain sebagainya. Nah, tahkumu bid-dhawahir. Kita menghukumi orang sesuai zahirnya saja. Guru-guru di sini ya, ketika menilai siswa, apalagi di masa PJJ, tentu kita menilai berdasarkan zahirnya saja. Yang nampak, laporan, hasil ujian dan lain sebagainya. Adapun yang tersembunyi, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kalau kita seorang muslim ketika dia sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kita tidak usah menilai hatinya seperti apa. Kan itu domain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak prerogatif Allah kalau urusan. Tapi kita nahkumu bid, kita menghukumi seseorang dengan zahir. Makanya ketika ada seseorang yang kata Rasulullah, kalian mengatakan satu urusan. Mungkin saja di antara kalian ada pandai berbicara, memberikan argumen dan lain sebagainya, dan menetapkan hukuman. Dan kata Rasulullah, jika ada yang ditetapkan hukuman, ternyata tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, maka kata jangan diambil hak saudara. Karena sama saja dengan ketika itu orang tersebut sedang disuapi dengan neraka. Kata Rasulullah SAW. Kaitan dengan zahir. Sehingga ada yang mengikrarkan 2 kali. Kalau meninggal, kita hukumi dia sebagai seorang muslim, disolatkan, apa nih dari solatkan. Ada pilihan hati, itu urusan Allah. Sebagaimana pernah ada kisahnya. Rasulullah ada seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, maka Usama bin Zaid memenggal lehernya. Dan itu dalam satu peperangan. Kemudian diceritakan kepada Nabi, kenapa engkau penggal lehernya? Ya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat karena takut mati. Kenapa? Karena ini dalam posisi peperangan. Apa jawab Rasul? Apakah sudah engkau belek leher? Apa? Seperti ini ungkapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Makanya hadis ini sekali adalah hukum bid-dhawahir. Kita menghukumi dari sisi zahir. Adapun masalah yang tersebut dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari hadis ini menunjukkan betapa pentingnya sholat kita semua. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sedikit sholat dan kita lakukan juga. Bagaimana kita mengisi kemampuan kita. Dan kalau kita lihat di dalam surat Al-Hajj ayat ke-41, ketika bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ketenangan, dan kalau kita lihat ayat sebelum, di ayat ke-39 ayat ke-40, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diizinkan udina lilladzina karena sebab mereka telah di wa innallaha ala nasrihim sungguh Allah benar-benar maha kuasa jika menolong mereka. Kata Rasulullah, kata Allah, alladzina ukhriju min diyarihim yaitu orang-orang yang diusir, orang-orang yang tanpa alasan yang benar. Illa ayyaqulu rabbuna Allah. Tidak ada yang menyebabkan mereka diusir kecuali mengatakan Rabb kami. Artinya mempertahankan keimanan. Yang warna merah. Artinya dia mempertahankan keimanan. Mau dipoto pakai itu. Dan sekiranya Allah tidak menolak kegagalan bagian atas bagian yang lain. Lahuddimat sawami wa biya'u wa salawati wa maka niscaya robohkan biara gereja-gereja, rumah ibadah yang di dalamnya banyak disebut wala yansurun wala yansurunallah wala yansurunallahu mayansur. Sungguh Allah pasti menolong orang yang menolong agama. Kata Allah innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar maha kuat lagi. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang itu, maka berikutnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita semuanya mengisi nikmat istiqlal, kemerdekaan, nikmatul amni, nikmat keimanan sebagai wujud kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Setelah tadi menjelaskan tentang maka kata Allah di ayat ke-141, alladzina immakkannahu fil ardh, orang-orang yang jika bukan kedudukan mereka di muka bumi. Artinya telah diberikan kemerdekaan, memiliki kuasa atas bangsanya sendiri. Maka apa yang dilakukan pertama adalah kata Allah, dirikanlah. Betapa tinggi kedudukan sholat, bahkan
jadi rukun kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Salat diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul. Ibadah-ibadah lain melalui malaikat Jibril, salat langsung Allah perintah. Dengan salat Allah Allah menjaga orang beriman perilaku keji. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu salat yang ditegakkan sesuai dengan syarat, menunaikan tepat waktu dan berjamaah, tetap dijalankan dengan kekhusyuan, dengan meyakini bahwa mereka akan bertemu berhadapan. Mereka yakin bahwa kepada Allah lah mereka. Subhanallah gitu ya. Dan ternyata kalau kita lihat sejarah, ya di malam ada kemerdekaan, kali juga memperingati tahun baru Islam. Tentang Kiai tadi menyampaikan kata di antara orang lalu saya memberikan tauladan dari pahlawan salah satu adalah Kiai Haji Jenderal. Subhanallah. Dan salah kebiasaan Jenderal itu beliau selalu menjaga sholat. Maka sahabat cendekia muda semuanya, orang tua, guru, siswa, ayo kita selalu mengedepankan sholat di awal waktu. Karena ini bagian dari kebaikan buat. Kemudian yang kedua adalah Yang kedua adalah wa atau zakat. Kemudian yang kedua adalah menunaikan zakat. Yang kedua adalah menunaikan. Sehingga kewajiban setiap memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan zakat dikeluarkan untuk mensucikan. Setelah tadi hubungan dengan Allah, maka berikutnya adalah bagaimana kita semuanya harus bahu-membahu tolong-menolong. Wabil khusus mungkin di masa pandemi ini. Ini adalah dengan kemudian wa amaru bil ma'ruf. Ini kaitan dengan dakwah. Setelah sholat kita jalan, zakat kita tunaikan. Jangan lupa supaya kita selalu dalam sholat zakat. Dan tentu ibadah-ibadah, maka kita diperintahkan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah atau menghalangi perbuatan mungkar atau keburukan dan kemaksiatan menjadi perkara yang baik atau badatu baik. Sehingga mengisi kemerdekaan ini saling mengingatkan satu dengan lain. Sebagaimana negeri yang baik adalah penduduk atau umatnya juga baik, dan umat yang selalu menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna